Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membuat menu edit profile seperti ini. Jadi setiap user nanti bisa mengedit profilnya. Cuma di sini hanya mengedit nama ya. Nanti kalian pahami, misalkan tidak hanya nama, misalkan edit email, silakan kalian kembangkan. Oke, bagaimana cara membuat menu edit profile ini? Simak terus videonya. Langsung saja kita jalankan servernya. Kita buka langsung ke halaman login ya. Kita login di sini. Login, nah ini halaman dashboard, ini halaman profile ya. Sekarang kita akan perbaiki sidebarnya ini. Kita perbaiki posisinya menjadi fix ya. Nah ini kan rusak, jadi berantakan ketika sidebarnya aktif. Langsung saja ke kode editornya. Kita buka view dashboard di bagian sidebar. Sidebarnya ini ketika aktif, nah tampilan profilnya menjadi berantakan. Nah sekarang di sidebarnya ini kita kasih kelas position fixed seperti ini. Kita lihat, kita refresh. Nah ini sidebarnya jadi hilang karena ada di belakang konten profile ini. Untuk itu kontennya ini kita geser ya, kita geser ke kanan. Kita kasih margin left auto. Kita ke konten. Nah di sini kita kasih margin left auto. Kita lihat. Nah jadinya seperti ini. Kemudian di sini sidebar dan kontennya ini marginnya kita nolkan agar tidak ada jarak nanti ya. Ini saya tambah dulu. Saya tambah kelas wrapper. Kemudian untuk sidebarnya kita kasih Z index agar nanti di tampilan semuanya ini sidebarnya ada di atas elemen yang lain kontennya. Nah untuk tampilan yang small, yang kecil ini lebarnya ya, kontennya kita buat selalu penuh. Jadi saat sidebar aktif tidak akan merubah ukuran elemen konten. Oke, sekarang kita perbaiki yang ini dulu, dashboard ini. Nah itu warna birunya kayak keluar gitu ya. Jadi di sini kita kasih overflow hidden. Jadi elemen di dalamnya yang melebihi elemen rootnya akan disembunyikan. Kemudian di sini di toggle menunya ini, di fungsi toggle menunya ini kita rubah ya. Ini kita komentari dulu. Ini dashboardnya sudah kita rubah, sudah kita kasih overflow hidden pada sidebarnya. Kemudian ini kita ganti 12 ya. Jadi kontennya selalu penuh lebarnya. Kemudian sidebarnya ini defaultnya kita sembunyikan. Jadi bisa kita aktifkan dengan menekan ikon garis 3 itu. Cuma perlu kita perbaiki lagi di sini. Ini kita ganti toolbar. Karena nanti yang kita ubah ukurannya hanya elemen toolbarnya saja. Kontennya tetap ColSM12. Ini toolbar. Nah saat kita klik, saat sidebarnya aktif, ukuran toolbarnya menjadi ColSM8. Kemudian di sini toolbar saat memiliki kelas ColSM8, margin leftnya kita buat auto. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian sidebarnya ini kita ubah backgroundnya agar agak transparan. Jadi kontennya agak kelihatan ketika sidebarnya aktif. Kita lihat, oh ini masih tetap. Berarti ini kita kasih importan saja. Nah jadinya seperti ini. Jadi background sidebarnya transparan. Kita gunakan RGBA untuk warna backgroundnya. Setelah ini kita buat metode lagi. Ini untuk menutup sidebarnya ketika kita mengklik konten. Jadi kita buat metode, kita namai remove sidebar ini aja. Ini kita copy, ini kita ganti add,
Kemudian geser ke atas ya, di kontennya ini kita kasih event saat diklik jalankan remove sidebar tadi. Dan ternyata tombolnya jadi tidak berfungsi ya, karena tombolnya ini juga termasuk konten ya, toolbarnya ini termasuk konten, ada dalam elemen konten. Jadi kita pindah saja ke sini, ke router view-nya ini. Di metode remove sidebar-nya tadi kita jalankan saat router view-nya diklik, dan tombolnya masih tetap tidak berfungsi. Kita lihat dulu kodenya ya. Nah, ternyata ini belum kita hapus, lupa tadi. Sekarang tombolnya ini sudah berfungsi, tapi ketika kita klik kontennya ini ukuran toolbarnya berubah. Jadi di sini, nah ini kita ganti remove. Kita lihat lagi, sekarang sudah berfungsi ya. Jadi saat elemen konten ini kita klik, kelas call SN8 nya kita hapus. Oke, setelah ini kita buat edit profile. Di view profilenya ini kita buka view profilenya, view dashboard profile, kita buat tombol, kita buat button ya, kita buat button di sini. Kita kasih edit dulu ya. Kita kasih kelas BTN primary margin top 3. Nah, seperti ini. Ini kita keluarkan saja dari garisnya. Nah, seperti ini. Kemudian lebarnya kita kasih 25. Terus margin left auto. Margin topnya kebesaran kita kasih 2 saja. Nah, tombol editnya sudah ada. Kemudian kita buat data di sini. Yang pertama, data edit, value-nya adalah false. Default-nya kita buat false. Kemudian BTN value, ini tombol tulisan tombolnya. Default-nya kita kasih edit. Kemudian di sini ya, nanti di view profile ini user bisa mengubah namanya. Nah, di sini kita kasih input, view modelnya name, nanti kita buat datanya name. Nah, di sini name kita ambil dari view X-nya, state name. Nah, seperti ini. Ini kita kasih kelasnya dulu biar sama dengan div-nya. Ini kita copy, yang kita seleksi kelasnya ini, atribut kelasnya kita copy, kita paste di input. Nah, seperti ini. Kemudian di elemen inputnya ini kita kasih direktif if, tadi kita buat data edit yang value-nya adalah false. Jadi kalau value-nya false, input ini tidak muncul. Kemudian kita buat metode. Kita buat metode. Bentuknya adalah fungsi. Metode ini kita jalankan nanti ketika tombol edit tadi diklik ya. Kita ambil this edit sama dengan bukan this edit, jadi kalau nilainya false nanti akan berubah jadi true. Kemudian di tombolnya ini kita kasih event add click, jalankan fungsi atau metode edit click. Kemudian value buttonnya itu kita ubah jadi update, yang tadi asalnya edit kita ubah jadi update saat diklik. Atau value buttonnya ini kita buat voucher saja. Ini untuk edit, kita kasih ya voucher untuk data edit itu. Jadi kalau edit itu value-nya adalah true, sebenarnya seperti ini, cuma cukup kita tulis gini saja karena value-nya dari edit itu adalah false default-nya. Jadi kalau true, nah this value BTN-nya kita ubah jadi update. Jadi kalau tidak true, default-nya false, value BTN-nya kita isi dengan edit. Ini kurang komanya. Nah, ini ada koma seharusnya. Kita coba. Di saat diklik, tulisannya berubah jadi update dan elemen inputnya juga muncul. Kemudian untuk nama ini, jadi saat elemen inputnya itu muncul, kita simpan nama itu. Nah, seperti ini. Jadi div-nya diganti input. Kita coba logout, kita login lagi.
Nah ini nanti ketika user mengganti namanya kemudian menekan tombol update, maka kita ganti nama dari user ini, nama yang ada di database. Caranya ya nanti kita benahi di metodenya ini. Sekarang kita import dulu databasenya, import db from Firebase. Jadi kita import dulu db nya. Nah db sekarang bisa kita gunakan db collection user. Jadi collection user di database kita. Terus ambil dokumennya, ya kita buat variable ID, kita isi dengan UID dari user yang sedang login. Jadi doc ID-nya ini kita ambil dari user yang sedang login, kemudian gunakan metode update. Kemudian kita kirimkan objek yang propertinya adalah name dan value-nya isName, yaitu ambil data yang diketikkan oleh user. Kemudian dan ini kalau sukses nanti kita jalankan callback function ini, this store dispatch. Ini seharusnya dispatch ya, bukan commit. Get user info. Kalau error kita console log, lihat pesan errornya. Oke, ternyata error di sini, kita hapus titik komanya. Sekarang kita coba dulu edit, kita ganti namanya update, dan ternyata namanya tidak berubah. Ini karena kesalahan tadi ya, seharusnya dispatch kita tulis commit, makanya data yang ada di view X itu tidak terupdate karena get user infonya tidak berjalan saat kita update. Namanya baru berubah ketika kita logout dan kita login lagi, atau ketika kita refresh halaman ini. Ini karena tadi get user infonya itu tidak berjalan, karena seharusnya metodenya adalah dispatch. Untuk menjalankan action itu kita gunakan dispatch. Nah, pada saat mengganti commit dengan dispatch, videonya terhapus. Oke, sampai di sini ya. Commit tadi sudah saya ganti dispatch. Sekarang kita perbaiki sidebarnya. Perhatikan di sidebarnya, kita login dulu. Nah, perhatikan di sidebarnya itu namanya hilang. Saat kita edit, kita ganti namanya, di inisialnya sudah berubah, dan namanya, nama yang ada di sidebar itu tidak berubah. Berubahnya ketika di refresh. Nah, di sini kita akan mengganti data yang ada di sidebar itu, kita ganti dengan computed property. Jadi di sini kita buka view dashboardnya, kita tutup. Nah, di computed ini kita buat computed property baru. Ini kita bisa dengan koma. Di name-nya kita buat computed property berupa name gini. Kita return, kita ambil dari view X state name. Jadi kita buat 3 computed property di sini. Ini kita copy saja. Sekarang untuk email sama ya, namanya email kita ambil dari view X, dari state emailnya. Kemudian yang terakhir level. Ini nanti untuk menentukan menu sidebarnya itu. Jadi di menu ini kita ganti this level, dan di template-nya kita ganti semua name, email. Nah, kita save. Kemudian yang ini kita komentari saja yang data itu. Nah, sekarang kalau kita ganti, perhatikan di sidebarnya. Nah, juga otomatis ikut berganti. Kita ganti lagi, update, nah langsung berganti. Kita coba di akun yang lain, di akun ini Zakaria ini, profile, coba kita edit, kita ganti namanya. Nah, inisial dan nama di sidebar juga ikut berganti. Kita coba di akun yang guru,
yang fawaid ini, profile kita ganti namanya, kita tambah seperti ini, update. Nah, inisial dan nama di sidebar juga berubah. Oke, kita kembali ke akun admin nih. Selanjutnya kita akan membuat menu jadwal untuk admin, nanti bisa menambah dan menghapus jadwal, dan juga kita tampilkan di sini di navbar maksudnya. Kemudian di akun guru nanti juga kita tampilkan jadwal. Di guru, setiap guru bisa melihat jadwalnya yang dibuat oleh admin. Sekarang masih belum ada view-nya, kita buat di video selanjutnya. Kemudian jadwal tersebut juga kita tampilkan nanti di dashboard siswa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.